kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya sholat Jum'ah bagi orang yang sedang musafir? Itu pertanyaan simpelnya begitu tuh seharusnya tuh. Bagaimana hukum sholat Jum'ah bagi orang yang sedang musafir? Orang yang sedang musafir, asalkan perginya sebelum terbit fajar, itu gugur kewajiban sholat Jumat. Artinya nggak dosa sekalipun nggak sholat Jumat, langsung aja sholat duhur. Seperti contoh, paradik mau ke Solo di hari Jumat, usahakan perginya itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Jadi usahakan sholat subuhnya itu sudah keluar dari desa Mekarsari. Ya udah di Pasar Kemis dah sholat subuhnya tuh. Nah, terus melanjutkan perjalanan katakanlah ke Surabaya. Siangnya kan Jumat tuh. Itu tidaklah wajib melaksanakan sholat Jumat, langsung sholat duhur. Tapi manakala mau melaksanakan sholat Jumat juga sah sholat Jumatnya, tapi tidak boleh dihitung adat muktabar yang 40 orang itu. Jadi anak bawang kalau orang sini bilang, nebeng. Andai kata ada 40 kiai semua mau jarah keliling Wali Songo, ini semua kiai berangkatnya sebelum fajar, di perjalanan mendapatkan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat aja, setelah sholat Jumat wajib sholat duhur, wajib sholat duhurnya tuh. Iya, kan sholat itu mah sholat Jumat mah nggak wajib, cuma kalau melaksanakan sah. Wajib ya. Nah, 40 orang bareng tuh di satu masjid. Sedangkan menurut madhab Imam Syafi'i bahwa syarat mendirikan sholat Jumat itu 40 orang, kan begitu ya. Nah, sekalipun kiai semua, apabila digilir untuk menjadi imam dan khotib mampu loh kiai semua. Tapi manakala Jumatnya di tempat orang, itu kata istilah paradik nebeng semuanya. Nebeng semuanya, anak bawang semuanya, nggak terhitung adat yang muktabar untuk melaksanakan sholat Jumat, sekalipun kiai semua. Jadi intinya sah melaksanakan sholat Jumat, tapi dan ulangi, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi kalau mau ikut sholat Jumat sah, seperti halnya anak kecil begitu, nggak wajib sholat Jumat, tapi kalau melakukan sah dan belum menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana andai kata kita sholat Jumat di kampung orang, berangkatnya juga udah pagi lagi, tapi memang tuntutan kerja di sana, karena memang tadi itu kita kalah dari segi politik. Udah tahu orang Inggris juga peridai, kita kerja aja ya. Kalau nggak begitu ya memang gimana, udah begitu. Kita melaksanakan sholat Jumat di tempat lain. Pertanyaannya apa?
kita itu ada masjid yang mendatangkan khotib. Ya. Nah, kemudian khotibnya bahkan imamnya dari mendatangkan dari kampung lain. Bolehkah? Boleh. Paling kita berikan katakanlah untuk sekedar transport sebatasnya. Tapi paling dalam seminggu, dalam 1 bulan itu 1 kali aja kalau mau tuh. Karena kalau terus-terusan itu masuk kepada orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i. Makanya kalau saya mah disuruh jadi imam di tempat lain, enggak aja saya enggak. Tapi kalau sholat id mah ya sunnah. Kalau sholat id mah kan hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat Jumat saya mah enggak lah ya, merekomendasikan si anu aja enggak juga. Ya sama aja kita enggak juga iya. Nyuruh orang lain. Sama enggak lah. Silakan. Terkait apa namanya yang Abang sampaikan tadi, apa khutbah itu jangan apa namanya, kita itu jangan selalu ngisi khutbah Jumat di kampung orang. Iya. Betul. Apakah ini kaitannya dengan syarat sah Jumat harus mukim? Kan salah satu syarat sahnya sholat Jumat selain 40 dan juga harus mukim. Dan yang kedua, saya punya saudara, kalau pulang kampung itu ente mah harus Jumat karena ente bukan orang sini. Ente mah sholat duhur baik, tapi sholat duhurnya nanti setelah Jumat beres. Saya belum menemukan apa itu tentang hal itu. Walaupun kita berangkat dari sini jam 10 ya apa namanya setelah subuh, itu tetap karena ente mah tidak berkewajiban untuk sholat Jumat karena ente mah bukan orang sini. Jadi ente mah nanti sholat duhur aja, tapi sholat duhurnya setelah sholat Jumat selesai. Jadi begini ya, seperti yang saya paparkan tadi. Betul kita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, itu betul. Tapi manakala kita mau melaksanakannya sah, seperti halnya anak kecil. Anak kecil itu belum wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi manakala dia laksanakan dapat pahala. Atau orang sakit, menurut madhab Imam Syafi'i bahwa orang sakit gugur kewajiban sholat Jumat. Kata Bab Jarwalah, saya mah sakit mau sholat Jumat aja lah. Ya mudah-mudahan matinya di masjid sedang sujud lagi. Hari Jumat di masjid sedang sholat, sedang sujud. Luar biasa. Dilaksanakan sholat Jumat, tapi panjang umurnya, nggak mati dah, pulang juga. Pulang juga ya. Nah, itu kan nggak wajib, dia itu orang sakit nggak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi manakala dia lakukan, tetap sah sholat Jumatnya. Cuma memang belum menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Karena itu mah nebeng, itu
Adapun cara melaksanakan sholat duhurnya boleh bareng dengan jamaah yang ada di kampung itu, ya boleh juga munfarid sendiri-sendiri. Ya itu mah teknis pelaksanaan mah ya seperti halnya sholat yang lain. Boleh munfarid, boleh berjamaah. Nggak ada sholat duhurnya itu setelah mereka selesai sholat Jumat, nggak begitu, nggak begitu. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali pertanyaan awal tadi bahwa menurut mazhab sampai kan 40 orang. Nanti kalau di kampung ini kan, yang saya kan tinggal di kampung Iya. dan sering mengikuti sholat Jumat di kampung. Ada yang setelah Jumatan selesai itu baca zikir qul falaq minas, kemudian ilah baru dia qomat. Terus ada yang setelah sholat Jumat selesai langsung qomat gitu. Iya. Jadi kita ingin tahu juga penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang kenapa kan itu udah penuh tuh, udah lebih dari 40 lebih kalau di kampung kan semua sampai Kiai semua itu mungkin ya di kampung. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua kita mungkin juga belum begitu jelas kenapa apakah dicontohkan oleh Rasulullah, kan ada azan yang 2 kali, ada yang sekali. Kita juga mungkin ada masih kenapa sih 2 kali, kenapa sekali begitu, sejarahnya gitu bagaimana. Betul. Gitu. Kemudian yang ketiga belum selesai. Siap. Tadi saya menindaklanjuti tentang kebersamaan gitu, Pak. Iya. Ya, jadi saya mungkin sudah beberapa kali bagaimana kalau kata Ustaz Radik itu jamaah menjadi jam'iyah gitu. Jadi kerumunan menjadi bukan keramaian menjadi sesuatu yang bisa diandalkan begitu, kekuatan. Jadi mudah-mudahan FJKMP dan Santri Kalong ini menjadi basis yang sangat kuat untuk menuju ke sana gitu. Daripada saldo masjid gede-gede, laporan dengan bangga gitu, lebih baik kita gunakan untuk itu begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang bertubi-tubi. Apa para dikrekuis tuh? Waduh, banyak amat. Enggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama, apa itu? Lupa lagi. Gak ditulis, saya gak ada. Salat Jumat, zikir, Ya. ada yang langsung. Betul. Menurut madhab Imam Syafi'i bahwa sholat Jumat itu baru dikatakan sah manakala dilakukan oleh 40 orang laki-laki merdeka, 40 orang laki-laki, bukan perempuan, juga bukan bencong, merdeka, bukan hamba saya, mukimin, bukan pendatang ataupun perantau, mukimin, mustawatinin, ya tempatnya di situ, rumah tempat tinggalnya di situ, itu baru sah. Di samping itu 40 orang itu apabila digilir untuk menjadi imam dan khatib Jumat sah, artinya memenuhi syarat. Begitu. Ya maaf, di kampung-kampung ini yang Jumatnya mah mungkin ada 100 bahkan lebih.
Tapi kalau kita gilir untuk menjadi imam dan khatib Jumat, maaf ini kurang dari 40. Nah, kalau begitu dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian, setelah sholat Jumat kita sholat zuhur dalam rangka ihtiyat, begitu. Kemudian ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, siapa orang yang setelah melaksanakan sholat Jumat kemudian dalam posisi tahiyat akhir, nggak dirubah dia sholat, duduknya duduk tawarruk ya. Kemudian kata Nabi, dia baca suratul Fatihah 7 kali, suratul Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka bacaan-bacaan tersebut akan menghapus dosa kita selama 1 pekan. Dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini, kalau andai kata kita melaksanakan dosa, Allah ampuni seluruhnya. Begitu. Tapi dengan catatan jangan dirubah ini posisi kaki tahiyat akhir. Begitu. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Setelah kita sholat Jumat, kita tahu ini seperti tadi, paling yang memenuhi syarat paling 30 orang, nggak nyampe 40 orang. Berarti kan harus dohrin, gitu ya. Sementara ini hadis, sahih hadisnya, mana yang kita prioritaskan? Apakah langsung dohrin? Apakah musabaat dulu? Nah, yang lebih utama baca musabaat dulu, wiridan dulu yang serba 777 itu. Kenapa? Karena berlandaskan pada kaidah ilmu usul fikih, masabata bisyar'i muqaddamun ala masabata bisyarti. Sesuatu yang ditetapkan dengan syarat, hadisnya jelas sahih, itulah yang harus diprioritaskan, itu yang harus didahulukan daripada sesuatu yang ditetapkannya dengan syarat. Boleh ditulis masabata bisyar'i muqaddamun ala masabata bisyarti. Mana ini? Yang tulisan-tulisan yang dulu itu kan? Iya. Ini tulisan. Iya ada nih, betul pada tuh. Masabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Nanti di itu ini dipoto, di share ini sih ya. Masabata bisyar'i, sesuatu yang ditetapkan dengan syarat, baik Al-Quran maupun hadis. Muqaddamun, itulah yang harus diprioritaskan, harus didahulukan, ala masabata bisyarti, atas sesuatu yang ditetapkannya dengan syarat. Jadi wajib ngadohorin, harus ngadohorin juga dengan syarat tidak mencukupi kuota 40. Kalau satu kampung katakanlah kiai semua, ya nggak perlu kita ngadohorin lagi. Gitu.
Seperti kalau kita sholat ketika di Mekah, di Madinah, waduh itu orang jutaan ya, ya udah ya. Atau di Masjid Agung dah. Kemudian Pak Ustadz Suhaili dilanjutkan oleh Syekh Nawawi. Setelah kita beres membaca musabba'ah, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sering diwiridkan oleh para salafus soleh, yaitu doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Agnini boleh, agnina gak apa-apa, agnina bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wakfini bifadlika amman siwak. Intinya kita memohon dengan itu doa, kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Kalau pedagang, mudah-mudahan dagangnya laris maju berkah. Kalau petani jadi petani yang sukses. Kalau jadi teknokrat ya begitu juga, sama gitu. Bacanya berapa kali? 4 kali. Udah beres doa, lanjutkan kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, membaca 2 bait. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Itu bacanya berapa kali? 5 kali. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, siapa orang yang mendawamkan, melazimkan, membiasakan membaca 2 baris ini setiap habis sholat Jumat, yakin tuh orang akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Nah, baru kita sholat zuhur. Adapun sholat zuhurnya boleh sendiri-sendiri, juga boleh berjamaah. Termasuk wiridannya juga. Aduh, saya mah nih baru ada keperluan nih. Udah aja. Setelah dalam posisi tahiyat akhir, baca sendiri aja udah. Supaya agak cepetan gitu kira-kira. Udah beres, langsung baca doa tadi. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, terus sholat zuhur sendiri, nggak apa-apa. Jadi prakteknya mah boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Itu. Jangan ditinggalkan tuh doa. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Intinya mohon rezeki yang berkah kepada Allah. Kita lanjut. Sampai mana tadi tuh? Itu kan pertanyaan yang pertama baru. Ya. Yang kedua sejarah yang azan. Oh iya. Azan 2 kali. Dulu di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adzan Jumat itu hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Jadi adzan Jumat itu hanya 1 kali di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahu kenapa sekarang 2 kali itu dimulai di zaman Khalifah
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena melihat para sahabat udah waktu duhur, karena sholat Jumat itu kan di waktu duhur, banyak juga yang mungkin lupa, mungkin gimana, sehingga adzan pertama sebagai tanda untuk mengumpulkan para jamaah. Setelah itu sholat sunnah qobliyah duhur. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur itu ada itu pemirsa ya. Ya udah dulu kan ya. Udah saya bahas itu ada hadisnya juga dalam kitab Al-Bajuri Syarafatul Qorib yang pertama. Nah setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan mempunyai inisiatif, mempunyai ijtihad dia untuk mengumpulkan jamaah harus dengan adzan. Setelah sholat sunnah, adzan yang kedua untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sekarang apakah hal tersebut itu tidak termasuk bid'ah? Betul, itu bid'ah. Karena definisi bid'ah itu adalah sesuatu kelakuan yang tidak dikenal di zaman Nabi. Tapi jangan lupa melaksanakan atau mengikuti sahabat-sahabat, terutama sahabat yang 4 itu adalah diperintahkan pula oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Alaikum bisunnati, lakukanlah sunnahku, dan juga sunnah kelakuan yang dilakukan oleh khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena apakah tidak dolalah? Enggak. Karena kalau setiap bid'ah dolalah, ente sekarang baca Quran yang sudah dibukukan, itu di zaman Rasul Quran itu belum dibukukan. Itu dilakukan juga di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti kalau ente meyakini setiap bid'ah itu sesat, awas loh baca Quran. Awas, ini hasil bid'ah ini. Kira-kira begitu. Ya, belum dibukukan itu. Masih berantakan, ada yang di batu-batuan, di apa kurma dan lain sebagainya. Tapi menurut riwayat yang lain, di zaman Sayyidina Abu Bakar sudah ada inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi karena ada pergolakan politik, belum sempat direalisasikan. Itu untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua. Jadi semenjak zaman Sayyidina Utsman bin Affan dilakukannya adzan 2 kali. Tapi ingat, semua itu hukumnya hanyalah sun. Kalaupun mau 1 kali juga nggak apa-apa. Kita nggak memperbincangkan harus 2 kali, harus 1 kali. Ya bodo amat. Penting sholat Jumat. Jadi maaf bagi saya mah itu mah masalah remeh-temeh lah begitu aja. Kecuali masalah akidah. Lagi itu mah harus kita pertahankan dan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau untuk masalah furu'u syariah mah, apalagi yang ada dalilnya dari ulama-ulama mujtahid masing-masing, itu mah jangan terlalu dibesar-besarkan. Intinya itu kalau bagi saya.